Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Pak Doni banggakan dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Pak Doni bisa menyempatkan diri untuk membuat sebuah video. Tujuannya semoga dibuatnya video ini bisa membantu kalian semuanya belajar di rumah. Ya. Mengingat kita tidak bisa bertemu di sekolah, sehingga penting untuk anak-anak sekalian untuk tetap belajar meskipun kondisinya harus di rumah. Dan video ini dibuat semoga bisa membantu dan akhirnya kalian semuanya bisa mengerjakan soal seperti itu atau tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Doni. Baik, untuk selanjutnya anak sekalian yang pengen Pak disampaikan pada saat ini terkait tugasnya nanti juga, yaitu tentang materi FPB. Materi FPB sebenarnya itu tidak sulit ya, mudah bagi yang bisa ya. Selanjutnya gini, contoh langsung ke soal saja agar lebih bisa cepat dipahami gitu. Kita langsung ke soal, kemudian nanti caranya seperti apa, nanti soal tugasnya nanti itu buat latihan. Nah, kalau nanti ada kesulitan bisa langsung hubungi Pak Doni di WA sehingga nanti bisa diberikan penjelasan. Harapannya kamu tidak ada kendala dalam latihan di rumah. Gitu ya. Langsung saja, ini untuk soal yang pertama. Kita langsung soal ya. Soal 1 ya. Soalnya kelas 1 terdiri dari 50 siswa. Ya. 50 siswa. Kelas 2 terdiri dari 45 siswa. Kemudian kelas 3 ada 60 siswa. Nah, kepala sekolah akan membagi menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Jadi akan dibagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok banyaknya sama. Nah, berapa banyaknya siswa kelas 1 pada setiap kelompok? Nah, ini pertanyaannya. Berapa kira-kira kelas 1 di kelompok ini? Kelas 1 berapa ya? Sebenarnya sama gitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebelumnya Pak Doni mau tanya dulu. Ini permasalahan FPB atau KPK? Ya, FPB pastinya ya. Permasalahan FPB agar kita, kuncinya apa, kata-kata kunci akan dibagi nih. Akan membagi menjadi beberapa kelompok sama banyak ini ya. Ini katanya. Bagi beberapa kelompok dengan banyak anggotanya sama banyak. Berarti itu permasalahan yang harus diselesaikan dengan FPB. Nah, kemudian FPB dari berapa? FPB dari bilangan di atas ini. Ya, 50, 45 dan 60. Berarti kita cari FPB dari 50, 45 dan 60. Untuk caranya silahkan kamu yang sudah menguasai dengan cara bahan faktor silahkan pakai cara itu, atau yang sudah menguasai dengan pakai yang tabel silahkan pakai yang tabel. Ingat kalau FPB berarti yang bisa membagi semuanya. Nah, pada kesempatan ini Pak Doni akan coba dengan cara yang tabel ya. Jadi ketika dipakai tabel maka jadinya seperti ini. Langsung aja di sini. Kita coba dibagi dengan bilangan prima, dengan yang terkecil, yaitu dari 2. Yang paling kecil ya. Kalau nggak bisa 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Bagi 2 dulu coba. 50 bagi 2 ya 25. 45 bagi 2 tidak bisa. Bagi tulis lagi 45. Kemudian 60 bagi 2 30. Bisa bagi semuanya enggak? Nah, tidak bisa ya. Karena 45 bagi 2 tidak bisa, makanya dia tidak dilingkari. Karena yang kita butuhkan nanti karena untuk FPB berarti yang bisa semuanya kita lingkari. Selanjutnya kalau 2 sudah, lihat semuanya di sini. Bagi 2 masih bisa 1 tok, cuman bisa ya 2 lagi. Bisa 2 lagi boleh. Bagi 2 lagi ini tidak bisa. Bagi 2 lagi tidak bisa. Tapi ini bisa, bagi 2 lagi adalah 15. Nah, kemudian 2 tidak bisa, ya jelas ya. Selanjutnya bagi 3 bisa nih. Bisa, yang ini sama bisa ya. Dibagi 3 25 tetap. Ini bisa bagi 15 bagi 3. Bagi 3 5. Ada 1 yang tidak bisa dibagi 3 sehingga tidak dilingkari. Kemudian yang ketiga, bagi 3 masih bisa ini ya. Bagi
bagi 3 lagi. 25. Ini 5. Ini tetap 5. Sehingga selanjutnya 3-nya tetap tidak bisa dilingkari karena 25 tidak bisa di 3. Nah, selanjutnya bagi 2 sudah tidak bisa, bagi 3 sudah tidak bisa, maka selanjutnya dibagi dengan 5. Bilangan prima selanjutnya 2, 3, terus 5. Dibagi dengan 5, 25, maka hasilnya 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Sehingga 5 ini bisa membagi semua bilangan yang ada di sini, sehingga 5-nya dilingkari. Nah, kemudian itu digunakan untuk mencari FPB-nya. Kemudian kalian tinggal satu lagi, berarti tinggal terus saja bagi 5 sehingga 1, 1, 1. Sudah berhenti di sini. Nah, FPB adalah yang dilingkari saja dikalikan. Karena ini yang satu tok, berarti FPB-nya langsung aja. FPB-nya langsung berapa? 5. Gitu. Setelah ketemu FPB-nya, apakah FPB itu sudah menjadi jawaban? Nah, ini hati-hati di sini ya. Kalau FPB-nya sudah ketemu, kita lihat lagi ke soalnya. Berapa banyaknya siswa kelas 1 pada setiap kelompok? Berarti kita mencari setiap kelompoknya itu kelas 1 ada berapa? Seperti itu. Nah, kalau FPB ini ya, kalau kamu sudah dapat mencari FPB-nya, maka FPB itu sebenarnya adalah menjawab banyaknya kelompok. Jadi 5 itu adalah banyaknya kelompok. Ya, FPB-nya itu sama dengan banyaknya kelompok. Nah, kalau ditanyakan masing-masing siswa itu siswa kelas 1 itu ada berapa anak di setiap kelompoknya itu, maka caranya adalah banyaknya siswa kelas 1 dibagi tiap-tiap kelompok, dibagi banyaknya kelompok. Berarti kan 50, ya kan? Iya. Banyaknya siswa kelas 1 ada 50 ya. Ada 50. Maka kalau satu kelompok terdapat ada kelas 1 berapa anak? Berarti 50 dibagi dengan banyaknya kelompok. Kan gitu toh. Nah, jadi kalau misalkan kelas 1-nya ada 50 dan dibagi semuanya, tiap-tiap kelompok banyaknya sama, maka dibagi aja banyaknya kelompok. Maka 50 dibagi 5 sama dengan 10. Maka berapa banyaknya siswa kelas 1 pada setiap kelompok? Jawabannya adalah 10. Jadi banyaknya siswa kelas 1 pada setiap kelompok adalah 10 siswa. Nah, gitu. Nah, hal yang menjadi catatan penting adalah kamu harus benar-benar pahami, tahu, dan perlu diteliti lagi pertanyaan yang diminta. Kadang kamu bisa mencari FEB-nya dan kadang berhenti sampai situ, belum menjawab sebuah pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak siswa kelompok kelas 1, ya, kalau tanyakan anggota, ditanyakan anggotanya kelas 1 di setiap kelompok itu berapa, maka caranya seperti ini. Nah, kalau yang ditanyakan itu misalkan berapa kelompok yang ada, yang terbentuk, maka jawabannya adalah FPB-nya. Itu ya. Kalau tanyakan berapa kelompoknya, banyak kelompok yang terbentuk, maka jawabannya adalah FPB. Jadi kamu cukup sampai sini toh, 5 gitu. Nah, kalau ditanyakan, ini kan tadi ditanyakan kelas 1 di pada kelompok itu berapa? Berarti caranya banyaknya siswa kelas 1 dibagi banyaknya kelompok, maka hasilnya 10. Nah, kalau misalkan ditanyakan kelas 2 berapa, tiap-tiap kelompoknya berapa? Berarti banyaknya siswa kelas 2 dibagi banyaknya kelompok, berarti 45 dibagi 5. Seperti itu. Begitupun dengan kelas 3 misalkan banyaknya kelompok untuk masing-masing, banyaknya kelas 3 pada masing-masing kelompok, ya 60 dibagi 5, seperti itu. Sehingga kamu bisa mencari itu. Ingat,
teliti pada pertanyaannya, maksudnya apa? Apa yang ditanyakan, fokus pada situ, ya. Nah, kalau pertanyaannya misalkan berapa banyak siswa pada masing-masing kelas 1, 2, 3 itu masing-masing berapa tiap kelompok? Berarti kamu cari satu-satu. Kelas 1 bagi 10, kelas 2 bagi caranya tadi, kelas 2 bagi itu, ini bagi ini kayak tadi caranya satu-satu begitu. Ya, cukup itu ingat, ya. Kalau yang ditanyakan spesifik pada kelas 1 itu ada berapa tiap kelompok, maka caranya seperti ini, panjang sampai sini ketemu 10. Kalau yang ditanyakan hanya berapa kelompok atau banyaknya kelompok yang terbentuk, maka jawabannya langsung cukup sampai FPP saja. Begitu. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA-nya Pak Doni. Kemudian nanti Pak Doni akan berikan contoh soal yang setipe, yang seperti ini, atau yang nanti tanyakan kelompoknya saja seperti itu. Ini bisa dari kelompok. Nanti kalau dalam konteks soal-soal yang lain, jadi konteksnya berbeda, kata-katanya berbeda, tapi esensinya sama seperti itu. Nah, nanti mohon bisa dikerjakan. Pastikan mencoba, ya. Jika perlu nanti bisa disampaikan ke Pak Doni ketika mengalami kesulitan, sehingga nanti bisa diperjelas. Atau mungkin tadi Pak Doni sampaikannya kok ada yang belum jelas, bisa tanyakan, atau yang kurang tepat bisa disampaikan Pak Doni buat bahan evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu dan semoga kita semuanya nanti bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik, ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita semuanya bisa belajar bersama akan lebih indah sepertinya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.